Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amanda Aris dengan NIM 2401131. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang materi pengantar teks proposal dan sistematika teks proposal. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hasna Faiza Agung selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Salsabila Amanda Aris dengan NIM 2401131. Lalu ada teman saya itu ada Syahira Aksa 2401132. Lalu ada Syahira Cahaya Asyifa dengan NIM 2401133, dan yang terakhir ada Salsa Fadila dengan NIM 2401134. Baik, di sini saya akan membahas tentang teks proposal. Proposal merupakan rancangan yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja atau KBBI. Proposal memiliki fungsi sebagai ulasan, rancangan, atau penawaran. Namun setelah itu disebut dengan menggunakan kata proposal dalam praktik di lapangan. Proposal yang baik adalah proposal yang disusun dengan mengikuti aturan penulisan yang baik, serta dengan penyampaian yang baik. Tujuan agar proposal tersebut dapat diterima oleh sasaran atau tujuan proposal itu diberikan sebagai bahan permohonan. Proposal dalam bidang akademik mesti disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia baku. Setiap struktur dan tahap-tahap dirangkai dengan gen mikro juga untuk melengkapinya. Meski dikatakan demikian, bukan berarti proposal kegiatan dapat disusun asal-asalan. Alangkah lebih baiknya jika disusun dengan mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar juga. Fungsi dan tujuan dari teks proposal. Yang pertama itu ada fungsi. Fungsinya yaitu mengajukan rencana kegiatan atau proyek. Yang kedua sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada alat evaluasi kelayakan rencana. Yang keempat ada mendapatkan dukungan dana atau sumber daya. Yang kelima ada sarana komunikasi formal antara pihak pengusul dan penerima. Dan tujuan dari teks proposal adalah yang pertama itu mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan perencanaan. Yang kedua ada memperoleh dukungan dana atau fasilitas. Yang ketiga ada menjelaskan rancangan secara jelas dan sistematik. Yang keempat ada meyakinkan pihak lain bahwa rencana layak dijalankan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bagian awal teks proposal. Yang pertama, yaitu halaman sampul. Pada bagian ini berisi beberapa informasi penting seperti judul proposal, nama penulis, identitas penulis, dan nama instansi yang berkaitan dengan penulis. Yang kedua, halaman judul. Pada bagian ini, informasi yang ditampilkan sama dengan bagian sampul. Letaknya sesudah halaman sampul. Yang ketiga, yaitu lembar persetujuan. Bagian ini terbagi menjadi dua. Lembar pertama, persetujuan pembimbing penulis, dan yang kedua, penguji yang menguji proposal yang sudah dibuat. Lembar ini berfungsi sebagai persetujuan dari pembimbing dan penguji bahwa naskah siap dipresentasikan yang selanjutnya ditunjukkan menjadi skripsi, tesis, atau disertasi. Yang keempat, kata pengantar. Bagian ini menyampaikan tentang ucapan terima kasih dari penulis kepada tiap-tiap orang yang turut membantu dalam penyelesaian proposal. Yang kelima, daftar isi. Bagian ini menampilkan daftar judul dari tiap pembahasan yang ada dalam keseluruhan proposal, seperti halnya sebuah buku yang memiliki daftar isi. Tujuannya sebagai pemandu ketika akan membuka bagian tertentu dari proposal. Yang keenam yaitu daftar tabel, gambar, dan lampiran. Bagian ini dituangkan dalam proposal secara terpisah dan letaknya sesudah penulis daftar isi. Bagian inti, bab 1, pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari 1. Latar belakang. Pada bagian latar belakang akan disampaikan permasalahan yang diuraikan secara singkat beserta alasan dibentuknya proposal. 2. Rumusan masalah.
Bagian rumusan masalah biasanya ditulis dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari topik yang dipilih oleh penulis. Ketiga, tujuan dan manfaat. Pada tujuan dan manfaat akan dipaparkan maksud dan tujuan dari penelitian dan identifikasi masalah. Keempat, definisi operasional. Pada bagian ini akan disampaikan arti dari istilah-istilah tertentu yang ada di penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam memaknai kata. Kedua, tinjauan teoritis. Bagian ini menyampaikan pandangan dari ahli disertai dengan argumen dari penulis. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari A. Tempat dan waktu penelitian, B. Metode penelitian, C. Informan penelitian, D. Data penelitian, E. Teknik pengumpulan data, F. Teknik analisis data, dan yang terakhir G. Keabsahan data. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang bagian penutup dari teks proposal. Bagian penutup dari teks proposal terdiri dari dua, yaitu daftar pustaka dan juga lampiran. Kita bahas dari daftar pustaka terlebih dahulu. Daftar pustaka merupakan salah satu unsur penting dari proposal penelitian. Daftar pustaka berperan sebagai pusat informasi karena menampilkan sumber lengkap dari mana saja teori-teori yang digunakan diambil. Nah, penulisan daftar pustaka itu bermacam-macam, tergantung pada sumber yang diambil. Ada yang bersumber dari buku, ada yang bersumber dari lembaga tanpa nama penulis, ada juga yang bersumber dari internet, jurnal penelitian, dan makalah hasil seminar. Dari kelima sumber ini, buku merupakan salah satu sumber terbanyak yang mengandung teori-teori dari para ahli. Format penulisan daftar pustaka yang diambil dari buku terdiri dari 5 macam. Yang pertama yaitu nama penulis, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku yang ditulis miring atau italik, yang keempat nama kota tempat buku tersebut diterbitkan, dan yang kelima nama penerbit yang menerbitkan buku tersebut. Selanjutnya adalah lampiran. Sifat lampiran ini adalah opsional, jadi boleh ada, boleh juga tidak. Lampiran bisa berupa data tambahan penting yang dapat membantu dalam pelaksanaan dan hasil dari penelitian. Contoh lampiran bisa berupa surat-surat tertentu ataupun laporan pekerjaan. Berakhir sudah penjelasan materi dari kelompok 8. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal memiliki fungsi sebagai bahan usulan, rancangan, atau penawaran. Proposal yang baik ditulis dengan mengikuti aturan penulisan yang benar. Tujuan pembuatan proposal yaitu untuk melaksanakan suatu penelitian yang lebih lanjut seperti skripsi, tesis, dan juga disertasi.